Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru yang surat resminya itu sudah keluar ya per tanggal 8 Juni 2024. Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya langsung di situs resminya di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini disampaikan sehubungan dengan hal ini ya, pelaksanaan PPG, maka perlu dilakukan pemutakhiran data. Nah, apa saja data yang perlu dimutakhirkan? Yang pertama itu nama lengkap tanpa gelar akademik ya, keagamaan. Kemudian nomor induk kependudukan, NIK, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai laman perval melalui laman perval PTK. Nah, jadi jika Bapak Ibu namanya masih ada gelar, silakan diperbaiki di perval PTK. Kemudian pastikan nomor induknya itu sesuai ya, sesuai datanya sudah sesuai, sudah checklist hijau di perval PTK. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolahnya untuk mengecek datanya ini. Caranya silakan login ke perval PTK ya, Bapak Ibu buka saja browsernya. Kemudian ketikkan saja di sini perval PTK titik data titik kemdikbud titik go titik id seperti ini, kemudian tekan enter. Atau Bapak Ibu langsung bisa login melalui alamat yang ada di aplikasi Dapodik. Di bagian beranda ini Bapak Ibu scroll, di sini ada situs untuk perval PTK. Tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ke laman perval PTK. Nah, setelah itu silakan login menggunakan akun SDM yang sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu tidak bisa login masing-masing, harus berkoordinasi dengan operator sekolahnya. Nah, atau jika sudah disinkronkan ya, atau sudah ditautkan dengan akun belajar ID, silakan login menggunakan akun belajar ID yang sudah ditautkan dengan akun SDM-nya. Di sini saya login dengan akun SDM yang sudah didaftarkan. Oke, di sini karena merangkap sebagai operator yayasan juga, jadi disuruh pilih ya, kita pilih yang TK-nya ya, jangan yang yayasannya. Pilih TK-nya atau pilih lembaganya ya, bukan pilih yayasan. Ya, jika Bapak Ibu operatornya merangkap sebagai operator yayasan juga. Kita klik pilih di sini. Nah, di sini akan otomatis masuk ke data PTK. Nah, pastikan ini sudah centang hijau ya. Sudah valid Dukcapil semua. Jadi kalau sudah valid Dukcapil, Bapak Ibu nanti sudah aman datanya ya. Nah, bagaimana jika seandainya masih belum valid, misalkan namanya masih ada gelar, kemudian tempat lahirnya salah, mungkin salah huruf ya, salah ketik, kemudian data-data yang lain salah, maka silakan diperbaiki melalui menu perbaikan identitas di sini. Nah, di sini ada perbaikan identitas, klik di sini. Nah, kemudian silahkan scroll ke bawah. Nah, di sini scroll. Nah, di sini ada perbaikan identitas. Nah, untuk sini ada menu baru juga yang bagi rekan-rekan PNS, yaitu ada perbaikan NIP di sini. Jadi silakan jika seandainya NIP-nya bermasalah, silakan perbaiki, tinggal klik di sini, kemudian masukkan NIP-nya, kemudian klik perbaikan data. Ya, itu untuk yang PNS. Kita kembali. Nah, jika seandainya salah, misalkan data yang ini salah ya, data atas nama Pak Bambang Sutrisno ini salah misalkan, kita scroll kemudian klik perbaikan identitas di sini. Nah, masukkan nicknya yang sesuai ya. Jika seandainya nicknya sudah sesuai, ini akan terkunci. Nah, jadi jika terkunci, abaikan saja ya, berarti nicknya sudah valid. Kemudian cek di namanya, jika namanya ada gelar silahkan dihapus saja. Biasanya di Dukcapil juga nama itu ditulis tidak pakai gelar, walaupun di KTP-nya ada gelar, biasanya di data Dukcapil itu gelarnya dihapus ya, tidak ada. Jadi silakan dihapus saja, kemudian cek tempat lahirnya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian nama ibu kandung. Jika sudah sesuai, klik perbaikan data seperti ini. Nah, nanti dia kalau berhasil, itu artinya datanya sudah sesuai dengan Dukcapil. Kalau tidak sesuai, maka dia akan gagal. Otomatis akan gagal, tidak berhasil melakukan perbaikan. Seperti itu cara memperbaiki data identitas untuk PTK-nya jika seandainya mengalami masalah.
Nah, itu yang pertama. Kemudian apalagi yang perlu dimutakhirkan oleh PTK, yaitu riwayat pendidikan formal, ya, mulai dari jenjang pendidikan dasar dari SD hingga pendidikan terakhir, ya. Ya mungkin SD, SMP, SMA, kemudian D4 atau S1, ataupun nanti jika udah S2 inputkan juga S2-nya. Nah, untuk yang B ini bisa dilakukan oleh masing-masing PTK, artinya tidak perlu berkoordinasi dengan operator sekolah. Nanti setelah dilakukan oleh PTK, ya di input masing-masing, PTK tinggal ngomong saja ke operatornya untuk lakukan sinkronisasi, ya, di aplikasi Dapodiknya. Nah, supaya nanti aplikasi Dapodiknya juga menarik data yang sudah Bapak Ibu inputkan di laman PTK Datadik Kemdikbud.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu silakan login ke PTK Datadik Kemdikbud.go.id ke akunnya masing-masing. Jadi buka browsernya, kemudian ketikkan saja di sini ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian login menggunakan SSO. Kemudian login menggunakan akun PTK Bapak Ibu masing-masing, ya. Bisa kayak contohkan. Kemudian kita klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, Bapak Ibu langsung ke tab pendidikan di bagian ini. Nah, di sini ada jenjang pendidikan yang sudah Bapak Ibu input nantinya, ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan S1. Nah, jika S1-nya 2, input dua-duanya. Kemudian jika ada juga mungkin D3-nya input saja, ya, di S2 juga jika ada di input. Cara inputnya di bagian ini ada, ya, di bagian titik 3 ini, klik di sini, kemudian tambah riwayat. Nah, silakan diinput misalkan jenjang SD, ya, kita klik SD sederajat, satuan pendidikannya di ketik manual, misalkan SD Negeri 0000, fakultas ini kosongkan saja, kemudian bidang studi untuk SD, SMP, dan SMA Bapak Ibu pilih lainnya, ya, di sini ada lainnya. Nah, yang ini, ya, antara dua ini pilih lainnya di sini, ya, karena untuk SD, SMP, SMA itu tidak ada bidang studi, ya, walaupun di jenjang SMA mungkin ada IPA, MIPA atau sebagainya, itu dipilih lainnya saja. Kemudian masukkan tahun masuknya, misalkan 2000, misalkan tahun lulusnya 2006. Nah, NIS, NISN, NIM silakan diisi jika Bapak Ibu masih ingat, ya, bisa dilihat di ijazahnya. Masukkan di sini misalkan 000. Nah, masih studi kita pilih tidak. Nilai rata-rata lihat di ijazahnya, ya, atau di surat tanda kelulusannya, misalkan 70 misalkan. Ya, jika pakai koma itu jangan dibuat koma di sini, tapi buatlah titik. Nanti kalau koma dia akan gagal menyimpan, ya. Jadi misalkan 70,8 bisa 70,8 seperti itu, ya. Jangan koma. Tapi jika dia nilainya itu desimal, silahkan gunakan titik. Nah, jika sudah langsung klik simpan. Nah, seperti itu, ya, cara melakukan pengisian riwayat pendidikannya. Nah, untuk S1, ya, untuk jenjang lain seperti ini, ya, caranya SD, SMP, SMA, begitu juga dengan D1, D2, D3, dan S2 juga sama, itu caranya sama seperti ini. Nah, untuk S1 itu untuk satuan pendidikannya itu harus dipilih, ya, harus dipilih karena dia terhubung dengan PD Dikti. Nah, caranya, ya, misalkan jenjangnya itu S1 atau D4, ya, S1. Nah, perguruan tingginya kita cek di sini. Kita nggak bisa ketik manual di sini. Kita klik di bagian ini. Nah, kemudian ketikkan nama perguruan tingginya. Misalnya kan Universitas Terbuka. Ini tidak keluar, ya, biasanya. Nah, jika sudah kita klik di sini, ya, jadi kita ketikkan di sini Universitas Terbuka, baru klik di sebagian ini, maka nanti akan ditampilkan pilihannya. Kita klik pilih. Misalkan sekali lagi kita coba yang lain, Universitas Sumatera Utara misalkan. Kita klik yang bagian ini.
Nah, ini sudah ada pilihannya ya, atau misalkan Sumatera Utara. Kita klik di sini. Nah, nanti akan ada pilihannya banyak ya, silakan dipilih. Misalkan dia dari IAIN Sumatera Utara ya, atau sekarang jadi sudah Universitas Islam Negeri ya, UIN harusnya namanya ya. Nah, misalkan Sekolah Tinggi Teknologi Sumatera Utara ya. Kalau saran saya disesuaikan dengan ijazahnya ya. Ketik saja secara lengkap untuk lebih eh, sesuai. Nah, kita klik lagi di sini. Oke, kemudian pilih. Nah, setelah dipilih fakultasnya, nah untuk fakultasnya misalkan dia apa gitu, misalkan pendidikan, misalkan teknik informatika, misalkan. Kemudian bidang studinya apa? Misalkan apa ya? Misalkan apa ya kalau teknik informatika bidang studinya? Ya, bisanya sih manajemen informatika, teknik informatika ya sih yang seputar itu ya. Tapi sini nggak ada pilihannya. Nah, misalkan ini manajemen informatika dan komputer misalkan. Nah, kependidikan misalkan kalau seandainya memang dia itu pendidikan, misalkan pendidikan informatik, pendidikan komputer, pendidikan informatika, pendidikan guru, pendidikan SD, pilihlah kependidikan ya. Tapi jika tidak umum seperti ini, pilihlah tidak. Seperti itu ya cara penginputannya. Gelarnya disesuaikan apa kalau dia itu Eskom biasanya ya. Kita cari di sini sarjana komputer misalkan, atau sarjana apa, misal sarjana komputer Eskom misalkan, tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan, kemudian nomor induk mahasiswanya apa, kuliah apa tidak ya. Jika seandainya masih kuliah ya pilihlah ya pilih ya. Nah, inputkan semesternya berapa, semester keberapa dia saat ini. Jika sudah selesai pilih tidak, masukkan IPK-nya ya, misalkan 4 misalkan, atau 3,8 misalkan ya. Pastikan kalau dia desimal itu titik, kemudian klik simpan seperti ini ya. Saya contohkan saja, kita klik simpan. Nah, data rakyat berhasil disimpan, nanti akan masuk seperti ini. Nah, jika seandainya terjadi kesalahan, Bapak Ibu cukup hapus saja di sini, klik hapus, kemudian oke. Kemudian data riwayat berhasil dihapus. Nah, seperti itu ya cara input riwayat pendidikannya. Oke, kita lanjut. Nah, selain riwayat pendidikan formal, maka data yang perlu kita mutakhirkan lagi yaitu riwayat karir guru. Nah, ini untuk riwayat karir guru, perbaikannya itu melalui aplikasi Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya. Jadi, silahkan masuk ke aplikasi Dapodiknya, kemudian di bagian guru, ya data guru. Nah, di sini ada data guru. Nah, silahkan sebelum melakukan perbaikan harus tukar akses pengguna terlebih dahulu. Ya, misalkan di sini scroll, klik ke bagian pengaturan, kemudian tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolahnya. Nah, nanti setelah itu silahkan login menggunakan guru yang akan kita perbaiki. Atau jika seandainya Bapak Ibu ingin login ke akunnya masing-masing, itu juga bisa ya. Kita keluar dulu. Kemudian langsung login di sini dengan akun gurunya. Misalkan ya, saya contohkan. Nah, misalkan ini ya, kemudian klik masuk di sini. Nah, dia akan muncul ya seperti ini ya, sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Saya pilih sebagai guru saja karena saya mau input data riwayat karirnya. Maka kita klik di sini. Oke, tutup. Kemudian masuk ke menu GTK, kemudian ke data gurunya. Oh, sorry, karena dia kepala sekolah, kita ke Tendik. Oke, kemudian kita klik namanya, kemudian klik ubah di bagian ini. Oke, setelah itu kita scroll ya ke samping, cari yang namanya riwayat karir ya, riwayat karir, riwayat karir guru. Nah, karena dia PTK, ini terkunci ya, terkunci di sini.
Coba kita kembali ya, kita keluar. Kalau untuk kepala sekolah, kita loginnya tetap kepala sekolah sepertinya ya. Coba kita pilih kepala sekolah. Oke, tutup. PTK, pendik. Kemudian ubah apakah kepala sekolah, bisa kita input ya. Riwayat karirnya kita cek di sini. Nah, bisa ya. Jadi kalau untuk kepala sekolah, loginnya tetap pilih nanti kepala sekolah jika seandainya langsung login ya, tidak melalui tukar akses pengguna. Tapi kalau melalui tukar akses pengguna itu otomatis sudah login dengan haknya sebagai kepala sekolah. Nah, nanti di riwayat karir guru ini silakan diinputkan ya. Nah, ini salah, ini saya belum perbaiki ya data gurunya. Ini salah harusnya. Enggak seperti ini. Cara inputnya seperti ini, kita klik tambah di bagian ini ya. Kemudian jenjang pendidikannya ini, bukan apa ya, bukan dia pendidikannya ya, seperti kita menginput pendidikan tadi, tapi dia mengajar itu jenjang pendidikan apa. Nah, karena ini dia kepala sekolah ini adalah TK, harusnya kita pilih di sini TK ya, bukan PAUD. Tapi kalau dia TK non formal, misalkan KB, SPS, TPA, silahkan pilih yang PAUD ya. Tapi kalau seandainya TK, pilih TK sederajat. Kemudian jenis lembaganya yaitu sekolah, status kepegawaiannya, jika seandainya GTE pilih GTE, jika PNS silahkan PNS, jika honor pilih honor, sesuaikan ya dengan SK-nya. Kemudian jenis PTK-nya ya apakah kepala sekolah ya, di sini saya buat kepala sekolah. Kemudian lembaga pengangkat ini di sini kita isikan nama sekolahnya ya, bukan nama yayasan ya. Karena kalau kita Bapak Ibu cek di sini di bagian ini, di sini disebutkan lembaga pengangkat adalah nama lembaga ya yang mengangkat PTK sebagai guru. Apabila lembaga adalah Disdikbud Kabupaten Kota, diisi dengan nama dinas terkait. Nah, jadi kalau yang mengangkat itu adalah Disdikbud Kabupaten Kota, silakan diisi dengan nama dinas terkait, misalkan Dinas Pendidikan Kota Medan ya, misalkan seperti itu. Nah, apabila lembaga adalah sekolah, maka diisi dengan nama sekolah terkait. Jadi sekolah ya, bukan yayasannya. Maka di sini lembaga pengangkat kita buat Islam Terpadu Salam seperti ini. Kemudian kita scroll lagi. Nah, nomor SK-nya silakan diisi, misalkan 10 PB 7 4. Kemudian tanggal SK-nya silakan disesuaikan ya. Bapak Ibu juga bisa ketik manual dengan format tanggal garis bulan ya garis tahunnya seperti ini ya. Kemudian TMT-nya juga silahkan diinput, bisa dengan manual ya, tanggal garis bulan kemudian tahun ya, garis miring ya. Nah, seperti ini. Kemudian TST jika dia masih di sekolah tersebut ya, misal dari awal sampai sekarang masih di sekolah tersebut, ya sudah, jangan diisi TST-nya ya, jangan diisi, kosongkan saja. Nah, tapi jika seandainya dia misalkan di tahun pertama itu dari lembaga A ya, sekolah A, sampai dengan misalkan dari tahun 2004 dia di sekolah A sampai dengan tahun 2010 misalkan, maka di sini TST-nya diinput sampai dengan tahun 2010. Kemudian seperti itu ya. Nah, karena dia masih di lembaga yang sama, ini saya kosongkan. Kemudian tempat kerja ini nama kabupaten atau kota, bukan nama sekolah ya. Jadi tempat kerja ini adalah nama kabupaten atau kota di mana lembaga tersebut berada. Nah, seperti ini. Kemudian kita scroll lagi, tanda tangan SK. Nah, tanda tangan SK ini adalah siapa yang menandatangani di SK-nya tersebut. Oke. Kemudian mapel diajarkan di sini saya buat guru kelas PAUD. Nah, seperti itu cara pengisiannya. Kemudian klik simpan. Nah, jika ada lagi, misalkan tadi seperti ini kan, dia sudah berhenti ya di sekolah A, sudah mutasi ke sekolah B. Nah, maka sekolah A misalkan sampai 2010. Nah, Bapak Ibu lanjutkan ke sekolah berikutnya ya, ke sekolah B. Misalkan dia pindah ke sekolah B dari tahun 2010 sampai sekarang, atau dari tahun 2010 sampai dengan 2020 misalkan. Nah, setelah di tahun 2020 dia pindah ke sekolah C. Nah, seperti itu terus ya. Jadi diisi runut ya.
mulai dari SK pertamanya sampai dengan yang sekarang masih berlaku. Tapi jika seandainya memang dari awal dia memang masih berada di sekolah tersebut, cukup 1 kali saja, itu kalau saya. Karena nanti di SIM PKB itu yang terbaca itu SK pertamanya saja. Nah, jadi SK terakhir tidak dibaca, tadi SK pertama, oh dari 2004 misalkan, berarti nanti masa kerjanya sudah dihitung, ya sekarang 2024 berarti sudah 20 tahun. Seperti itu ya cara menginput riwayat karir. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu juga bisa melihat video saya sebelumnya cara penginputan riwayat karir, di situ juga sudah ada. Nah, kita lanjut untuk yang ke bagian D, yaitu status sekolah induk, ya tidak boleh lebih dari satu. Kemudian status kepegawaian dan jenis PTK itu bisa diperbaiki melalui manajemen dinas pendidikan. Nah, untuk yang D ini bukan tugasnya operator sekolah ya, atau Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah tidak punya wewenang di sini. Jadi Bapak Ibu harus ke dinas jika adanya bermasalah. Misalkan sekolah induknya lebih dari satu, otomatis ini nanti bermasalah. Silakan hubungi dinas ya, pastikan sekolah induknya itu hanya satu. Kemudian status pegawaiannya masih salah, misalkan seharusnya dia sudah P3K ya, tapi masih honor misalkan ya, honor daerah, atau masih guru tetap yayasan misalkan. Silahkan ke dinas untuk mengganti status kepegawaiannya. Atau jenis PTK-nya masih salah, seharusnya dia masih guru tetapi jenis PTK-nya itu kepala sekolah. Silahkan hubungi lagi dinas untuk perbaikan. Atau jenis PTK-nya seharusnya kepala sekolah tapi masih guru, silahkan perbaiki ke dinas juga. Atau masih tendik dia, misalkan masih tenaga administrasi misalkan, padahal dia sudah menjadi guru, maka silakan hubungi dinas untuk mengubah jenis PTK-nya. Nah, jika sudah diperbaiki oleh dinas, silakan berkoordinasi dengan operator sekolah untuk operator sekolah melakukan sinkronisasi di aplikasi Dapodiknya supaya nanti di aplikasi Dapodik berubah. Nah, data ini semua ya, data ini semua Bapak Ibu bisa cek setelah diperbaiki, bisa cek secara mandiri di PTK Datadik ya. Dibagi di sini ya, di sini ya, di PTK Datadik tadi. Nah, untuk riwayat karir Bapak Ibu bisa cek nanti di sini di riwayat karirnya. Nah, di sini sudah ada 2 riwayat karir dia. Nah, di sekolah di yang pertama di sini TK ini, yang kedua sampai sekarang di TK ini untuk guru yang ini, seperti itu. Nah, kemudian nanti biodatanya juga bisa dicek di sini ya. Kepegawaiannya juga bisa cek di sini ya, status kepegawaiannya apakah GTI atau P3K, honor dan lain sebagainya. Kemudian jenis PTK-nya apakah guru kelas, kemudian atau guru mapel atau kepala sekolah atau tenaga administrasi. Ya, silahkan dicek secara mandiri di PTK Datadik jika Bapak Ibu sudah merasa melakukan perbaikan. Nah, seperti itu. Dan terakhir ya, batas waktu pemutahiran ini adalah tanggal 30 Juni 2024. Nah, ini bersamaan dengan batas waktu cut off Dapodik ya. Jadi lewat tanggal ini kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Karena Dapodik juga sudah tutup. Makanya batas waktunya sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Jadi pastikan data yang tadi sudah kita bahas ya, mulai dari A sampai dengan D ini sudah sesuai. Oke, demikian ya tutorial ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.